Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da subuh yang indah ini, marilah sebelum kita mengkaji sesuatu topik, marilah kita kembangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Selama ini seolah-olah diriku, selama ini seolah-olah diri kita semua, seolah-olah kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Seolah-olah aku Abdul Halim merasa bisa menyelamatkan diriku sendiri, seolah-olah demikian. Karena di dalam hati kita yang masih berkuasa, karena di dalam hati kita yang masih merasa wujud, karena di dalam hati kita yang masih merasa hidup, dan karena di dalam hati kita yang masih merasa berkuasa, masih diri Abdul Halimnya, masih diri manusia kita, dan seolah-olah kita merajai, mentuhani, menguasai atas keselamatan kita sendiri selama ini. Karena seolah-olah kita yang berkuasa atas diri kita, dan seolah-olah kitalah yang bisa menyelamatkan diri kita dari mara bahaya. Akan tetapi itu semua prasangka, itu semua koyok-koyoke demikian. Akan tetapi menurut Allah, menurut Tuhan, menurut Romo, menurut Bapa, menurut Sang Hyang Widi, menurut Gusti itu yang bagaimana?
Jadi kalau menurut sang penguasa, sang pencipta, ya harus dibacakan dalilnya lewat Al-Quran. Marilah kita buka bersama di dalam surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah artinya perempuan yang diuji. Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-13. Silakan para sahabat-sahabat juga membukanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa. Shadaqallahul adzim. Bila kita maknai secara syariatnya, bila kita maknai secara individu hati manusia, bila kita maknai atau kita tafsirkan menurut tafsir manusianya, tafsir apapun itu pasti berbeda. Coba kita simak lagi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, seolah-olah manusia merasa beriman kepada Tuhannya. Janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu, seolah-olah kita tidak boleh minta tolong kepada orang-orang yang dimurkai Allah, seperti minta tolong kepada orang yang beragama selain agama diri kita. Pokoknya semuanya serba kemanusiaan. Sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa. Di sini seolah-olah masih ada orang lain, yakni orang kafir yang tak seiman dengan diri kita. Pasti tafsirannya begitu. Akan tetapi tafsiran di sisi Allah, tafsiran yang sebenar-benarnya di sisi uripe Allah itu yang bagaimana? Karena di dalam Al-Quran ini ada makna yang tertulis dan ada makna yang tidak tertulis. Ada makna yang mutasabihat, makna yang sebenar-benarnya yang tak pernah dipahami oleh manusia, karena manusia merasa paham atas dirinya sendiri, dan karena manusia masih merasa jadi Tuhan sendiri di dalam hatinya, sehingga tidak bisa menafsirkan tafsir yang sejati-jatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita gali bersama tafsir yang sebenar-benarnya di sisi Allah, sebagaimana Allah yang punya Al-Quran, bukan kita yang punya Al-Quran ini, sehingga semuanya dinisbatkan kepada kepahaman hawa nafsu kita sendiri. Mari kita simak bersama pelan-pelan
Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman ini, yang dimaksud orang-orang yang beriman ini orangnya yang bagaimana? Jadi orang-orang yang beriman itu kita tak perlu menyaksikan, melihat, menilai orang lain tentang iman ini. Babakan iman, keyakinan, akidah, dan kepercayaan itu cukuplah diri kita yang tahu atas diri kita sendiri. Jangan kita menilai iman, kepercayaan, akidah orang lain sebelum kita tahu iman kita sendiri bagaimana. Sebelum kita tahu akidah kita bagaimana. Sebelum kita tahu keyakinan, hakul yakin kita sendiri bagaimana. Jangan menilai keimanan, keyakinan orang lain tanpa tahu keimanan dan keyakinan kita sendiri-sendiri selama ini. Tapi seolah-olah kita kan selama ini telah merasa beriman. Bagi orang yang Islam sudah merasa beriman dengan keislamannya. Bagi orang Kristen sudah merasa beriman dengan kekristenannya. Bagi orang Nasrani sudah merasa beriman kepada kenasraniannya. Bagi orang Yahudi sudah merasa beriman terhadap agama keyahudiannya dan sebagainya. Akan tetapi iman yang sebenar-benarnya, iman yang dimaui di sisi Allah itu iman yang bagaimana? Wahai orang-orang yang beriman, jadi seruan ini hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhannya. Jadi maknanya wahai orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang sudah beriman di dalam hatinya bahwa diri manusianya lah yang gaib, bukan Tuhan yang gaib. Itulah orang-orang yang beriman itu. Di dalam hati manusianya bukan manusianya yang wujud, tapi hanya Tuhanlah yang wujud. Itulah orang-orang yang beriman. Di dalam hatinya bukan manusianya yang merasa hidup, akan tetapi hidup inilah uripe Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya, sehingga diri manusianya tidak wujud lagi kecuali Tuhannya. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Itulah yang dimaksud uripe Allah. Dulur papat limo pancer. Zat, sifat, asma, af'al tidak akan pernah ada, tidak akan pernah wujud, tidak akan pernah tercipta. Apa yang kita omong-omongkan, yang kita kalam-kalamkan tentang zat, sifat, asma, af'al ini bila tanpa uripe Allah. Bila kita tidak hidup, apakah kita bisa membahas zat, sifat, asma, af'alnya Allah? Sebenarnya dan yang sesungguhnya diri kitalah sebuah bukti, tanda bukti. Inilah zat, sifat, asma, af'alnya Allah, sehingga terwujudlah hamba-hambanya Allah, sehingga terwujudlah makhluk-makhluknya Allah, sehingga terwujudlah alam semesta ini. Inilah tanda bukti zat, sifat, asma, af'al bisa kita ketahui dengan uripe
Allah. Karena yang tahu hidup, ya hidup itu sendiri. Karena yang tahu sifat-sifatnya hidup, ya hidup itu sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tak satu pun manusia di dunia ini bisa mengenal Tuhannya bila di dalam hatinya masih jadi Tuhan. Bila manusianya masih merasa wujud, bila manusianya masih merasa berkuasa, bila manusianya masih merasa yang hidup di dalam dadanya selamanya, kita tak akan pernah jumpa Tuhan. Karena kita yang jadi Tuhan, seolah-olah hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita dari diri kita sendiri. Beribadah gunanya untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Berzikiran gunanya, tujuannya untuk menyelamatkan diri dari siksaan-siksaan neraka. Seolah-olah kan demikian. Seolah-olah karena kita yang memegang peranan penting panggung sandiwaranya dunia, yakni seolah-olah kita yang merasa bersandiwara. Allah, Bapa, Tuhan, Romo, Sang Yang Widi, Gusti, seolah-olah dikongkon, disuruh tenguk-tenguk dewe, nonton diri kita. Seolah-olah Allah hanya menonton ayat-ayat diri kita sendiri dikala kita masih hidup di dunia ini. Seolah-olah Allah disuruh nonton perbuatan-perbuatan kita. Padahal kita diciptakan guna untuk menonton, guna untuk menyaksikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan. Jangan kebalik. Selama ini kan karena kita yang jadi Tuhan, seolah-olah kita ingin ditonton Tuhan. Kita ibadah ingin ditonton Tuhan. Kita sholat ingin ditonton Tuhan. Kita ke gereja bagi agama yang Nasrani atau Kristen supaya ditonton oleh Bapaknya. Bukan itu maksud ini semua di dalam beragama dan bertuhan itu. Yang dimaksud adalah kita yang harus menonton, kita yang harus menyaksikan kekuasaan-kekuasaan, kebesaran-kebesaran, keagungan-keagungan, kesucian-kesucian yang ada di dalam maupun yang ada di luar diri kita. Kesucian Tuhan saja yang ada. Karena diri kita yang merasa bisa menyelamatkan diri kita, seolah-olah kita Tuhan yang mentuhani Tuhan. Alhamdulillah. Apa yang dimaksud orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu yakin, percaya kepada barang yang gaib. Itu makna atau penafsiran versi hawa nafsu, versi manusia. Karena manusia takkan pernah bisa meninggalkan kemanusiaannya. Akan tetapi bagi sang pemilik kitab, bagi sang pemilik kitab suci ini, apa makna yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, tafsir yang sesungguhnya di sisi Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu adalah ketika manusianya percaya dan yakin bahwa diri manusianya lah yang gaib, Allah yang wujud, manusianya gaib. Itu yang dikatakan beriman. Yang wujud hanya Tuhan, yang hidup hanya Tuhan, yang berkuasa hanya Tuhan. Inilah orang-orang yang beriman itu. Bila manusianya sudah luluh lantak, hancur lebur, sudah sunyi senyap, sudah malam, sudah tak ada lagi, yang ada hanyalah Tuhannya yang telah menciptakan manusia.
Maka inilah seruan bagi orang-orang, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang disebut orang-orang yang beriman. Terbukti imannya Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah tanda bukti bahwa imannya Kanjeng Nabi Muhammad, akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad sudah nyata Tuhannya bagi Kanjeng Nabi Muhammad daripada Muhammadnya sendiri di dalam hatinya. Kebesaran Tuhannya, kebesaran Allah lebih nyata daripada kebesaran Nabi Muhammadnya sendiri. Keagungan Allah lebih nyata di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad daripada keagungan Muhammadnya sendiri. Kemuliaan Allah lebih nyata di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad daripada kemuliaannya Muhammadnya sendiri di dalam hatinya. Inilah imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah imannya para rasul-rasulnya Allah. Ini yang dimaksud iman itu bagi Allah bila Allahnya yang paling wujud. Akan tetapi kita mengucapkan, mengatakan, mengkalamkan iman-iman, aku iman kepada Allah, itu hanya gombal amok, dusta, bohong saja. Bila yang nyata, bila yang wujud di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Iman-imanan, iman yang dusta, iman bohong-bohongan. Ternyata ternyata manusia selama ini telah membohongi dirinya sendiri, mencelakai dirinya sendiri, mengkafir-kafirkan dirinya sendiri, tapi tidak sadar. Kenapa kok tidak sadar? Karena belum tahu iman yang sebenar-benarnya. Iman itu yang bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Iman itu yang bagaimana sih? Iman itu adalah ketika kita sudah menyaksikan apa yang kita imani. Kita sudah menyaksikan langsung, melihat langsung dengan mata kepala apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, apa yang kita imani sudah nyata plek di hati kita. Itu yang disebut iman. Tapi bila Tuhannya, Allahnya gaib, tidak ada yang wujud, yang muncul, yang hidup jadi Tuhan di dalam hati kita, masih diri kita, berarti kita selama ini tidak sadar bahwa kita hanya iman, bahwa kita hanya yakin, bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan diri kita sendiri di dalam hati kita. Kita salah iman, ya termasuk saya. Jadi yang kita bicarakan ini bukan orang lain, saya sendiri. Itulah yang dikatakan iman kepada Dajjal, iman kepada diriku sendiri yang matanya satu, yang mana cara pandangnya hanya pandangan syariat saja, yang mana pandangannya hanya pandangan kemanusiaannya saja, yang mana pandangannya hanyalah kepada memandang hubbud dunya, hanya yang selain Allah. Inilah Dajjal itu. Jadi orang-orang yang beriman itu sebelum ia beriman, meyakini, mempercayai apa yang diyakini, ia harus mengalahkan Dajjal ini dulu dengan menurunkan Isa dan Al-Mahdi. Maknanya apa? Menurunkan Isa dan Al-Mahdi itu untuk memerangi Dajjal yang di sini. Jadi bukan Isa dan Al-Mahdi, bukan Dajjal yang katanya besok. Kadaluarsa, tidak ada besok. Adanya sekarang di masing-masing hati manusianya. Jadi agama bertuhan itu ada di dalam hatimu, bukan di luar dirimu. Jadi untuk menetapkan iman yang sebenar-benarnya, iman yang seperti
Apa yang diinginkan Tuhan tentang iman itu, ya kalahkan dulu dirimu. Kenapa? Karena dirimu takkan pernah bisa menyelamatkan dirimu, kecuali Tuhan yang telah menciptakan dirimu lah yang bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan yang telah menciptakan dirimu lah yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang telah menciptakan diri kita lah yang bisa membahagiakan kita, menyelamatkan kita dari huru haranya diri kita sendiri, dari bahayanya diri kita sendiri, dari segala urusan-urusan yang kita ambil alih sebagai urusan kita selama ini. Hanya Tuhanlah tempat kembali seluruh manusia agar manusia berbahagia di sisinya. Itulah yang dikatakan iman itu harus jumpa, harus menyaksikan. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Bila belum bersyahadat, bila belum menyaksikan Tuhan yang dituhankannya, jangan pernah Anda, jangan pernah kita, jangan pernah saya mengaku-ngaku sudah beragama dan bertuhan sebelum keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Selama ini kita kan iman-imanan kepada Tuhan. Iman yang dusta membohongi diri kita sendiri. Mari kita lanjutkan ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, sudah tahu ya apa yang dikatakan iman tadi. Janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Nah, ini kalau ditafsiri dengan hawa nafsu, dengan iblis, dengan manusianya, pasti yang dirujuk, jangan engkau jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Pasti melihat orang yang di luar dirinya. Maknanya bagaimana tafsir sejatinya sih di sisi Tuhan? Mari kita simak. Janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Siapakah dia? Janganlah kita merasa diri kita yang selama ini dimurkai Allah ini untuk menjadi penolong-penolong diri kita sendiri. Selagi diri manusianya yang paling wujud, selagi diri manusianya yang paling hidup, selagi diri manusianya yang paling berkuasa atas diri manusianya, inilah orang-orang yang dimurkai Allah itu. Kenapa kok kita dimurkai Allah? Karena kita menjadikan diri kita sebagai saingan Allah, sebagai musuh-musuh Allah. Kenapa kok menjadi saingan dan menjadi musuhnya Allah? Karena kita telah menduduki singgasananya Allah di dalam hati kita. Mestinya di dalam hati kita ini Baitullah, rumahnya Allah. Akan tetapi selama ini Baitullah yang ada di dalam hati ini telah berubah menjadi Baitun nafsi. Baitnya, rumahnya, miliknya, singgasananya, kerajaannya, Abdul Halimnya ternyata. Inilah orang-orang, inilah Abdul Halim yang dimurkai oleh Tuhannya. Ketika Abdul Halimnya masih jadi Tuhan atas singgasana, masih jadi Tuhan atas baitnya ini. Rumah Tuhan kok dirampas oleh Abdul Halimnya. Maka dari itu dimurkai Abdul Halim ini oleh Tuhannya. Kenapa? Karena Abdul Halim telah lama, sejak detik-detik akil balai tiba, Abdul Halim telah merampas singgasananya Allah, telah merampas kehidupannya Allah, telah merampas kekuasaannya Allah, telah merampas kewujudannya Allah, sehingga Abdul Halimnya berasa yang paling wujud, yang paling ada, yang paling hidup daripada Tuhannya sendiri. Apakah ini yang dikatakan beragama? Apakah ini yang dikatakan bertuhan? Inilah yang dimaksud
orang-orang kafir itu. Ya Abdul Halim ini yang kafir. Kafir itu apa sih? Kafir itu menutup, memisahkan, menghijabi diri kita dengan Allah. Baiknya Allah, ciptaan Allah, badan ini telah diambil alih kekuasaannya oleh Abdul Halim. Inilah Abdul Halim menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingan di dalam hatinya. Seolah-olah aku dikuasai oleh Allah, tapi di dalam hati kita, akulah yang bisa menguasai diriku sendiri. Maka dari itu manusia, ternyata aku tak mampu, tak bisa menyelamatkan diriku sendiri, kecuali hanyalah Tuhankulah yang menyelamatkanku. Jangan kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Jangan jadikan dirimu sebagai penolong dirimu dengan apa yang kau usahakan. Karena kita tak punya apa-apa, jangankan punya badan, jangankan punya harta, ilmu, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Badan dan hidup kita sendiri yang selama ini kita aku sebagai kita ini loh, bukan milik kita. Maka dari itu apa buktinya kalau hidup dan badan ini bukan milik kita? Kalau hidup dan badan ini milik kita, kapan kita membuat hidup? Kapan kita mencipta badan? Karena selama ini kita ini berpaham ateis, tapi tidak terasa. Apa yang dimaksud kita selama ini berpaham ateis tapi tidak terasa, seolah-olah kita merasa bahwa hidup ini hidup sendiri. Badan ini muncul sendiri. Badan ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Maka dari itu kita buta kepada Sang Pencipta sehingga kita merampas hidup dan badan ini sebagai milik kita. Karena bagi kita selama ini, keyakinan kita selama ini seolah-olah hidup ini ada sendiri, badan ini ada sendiri, sehingga kita yang jadi Tuhannya. Karena kita tidak percaya, tidak iman, tidak yakin bahwa hidup dan badan ini dohir batinnya Tuhan. Manusia tidak punya dohir batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah paham ya? Janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolong. Maknanya janganlah kau anggap dirimu bisa menolong dirimu bila kamu belum beriman kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Saya lanjutkan ayatnya ya, di dalam surat Muntahana ayat yang ke-13. Mereka telah putus asa terhadap akhirat. Nah, mereka itu siapa? Jangan pandang orang-orang kafir yang di luar sana, sementara kita selama ini buta atas kekafiran diri kita sendiri. Mereka telah putus asa terhadap akhir. Apa maknanya? Abdul Halim, diri kita, Anda semua selama ini telah berputus asa dari Tuhan, memutuskan hubungan kepada Tuhan, memutuskan hubungan kepada Allah, memutuskan hubungan kepada Allah dan sebagainya. Karena yang ada hanyalah diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud mereka telah putus asa terhadap akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa. Inilah yang dimaksud orang-orang kafir itu yang masih di dalam kuburan badan-badannya. Siapakah orang kafir? Siapakah ahli kubur itu? Yang manusianya, yang masih kokoh kewujudan diri manusianya di dalam hatinya, sehingga manusianya belum ada iman, belum ketemu kiamat,
belum dibaiat, ya akhirnya jadi ahli kubur terus, ahli kubur yang kufur, yang selalu menutup diri dengan Tuhannya. Ya ketika menjadi ahli kubur, ya tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Apa pertanyaannya? Ketika kita duduk ada pertanyaan mungkar nakir. Halid, marabuka. Halid, siapakah Tuhanmu yang mendudukkan kamu? Berhubung yang jadi Tuhan masih Abdul Halim, ya Abdul Halim tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab Allahu Rabbi. Kenapa? Karena Abdul Halimnya yang jadi Tuhan. Abdul Halim yang bisa duduk. Ketika Abdul Halim berdiri, Abdul Halim yang berdiri, jadi pertanyaan mungkar dan nakir tak berlaku bagi Abdul Halimnya. Kenapa? Karena Abdul Halim tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Katanya mungkar nakir, Halim, ketika kau berdiri, merobuka siapa Tuhanmu? Dalam hatiku, aku yang bisa berdiri, aku yang bisa duduk, aku yang bisa bekerja, aku yang bisa ngomong, aku yang bisa berilmu, aku yang bisa ibadah, aku yang bisa sholat, aku yang bisa ke masjid, aku yang bisa ke gereja dan sebagainya. Karena masih diri kita yang jadi Tuhan, ya gaib malaikat-malaikat itu. Maka dari itu ketika kita tak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di dalam kuburan ini, badan yang dari tanah ini, maka kita diazab, disiksa, dibinasakan, dihancur-hancurkan, disiksa-siksa dengan urusan-urusan yang selain Allah. Urusan ilmu, urusan dunia, urusan pangkat jabatan. Kita disibukkan, kita dibakar selalu dengan ilmu kita. Kita dibakar selalu dengan kepahaman kita. Seolah-olah bila kepahamanku dengan orang lain beda, aku marah. Tidak benar itu, yang benar seperti apa yang kupaham. Kita marah, kita jengkel, kita panas. Ya itulah api-api neraka. Ya itulah siksa-siksa yang belum diketahui oleh manusia. Kenapa manusia tidak mengetahui azab dan siksa Allah? Karena manusianya masih jadi Allah. Allahnya gaib. Ya alam-alam yang dikatakan di dalam Al-Quran, alam kubur, siksa kubur, hari akhirat, hari kebangkitan, hari kiamat, wat siratal mustaqim, neraka surga, semuanya gaib. Kenapa? Karena raja kegoibannya, Allahnya, Tuhannya juga masih gaib. Tapi bila Tuhannya sudah nyata, maka hancur lebur semua alam-alam itu. Ternyata alam-alam itu nyata. Siksa kubur, siapa yang kafir, siapa yang iman, nyata di sisi Allah. Maka diri kita takkan pernah bisa menyelamatkan diri kita selagi diri kita masih ada. Akan tetapi bila kita sudah menyerahkan, memasrahkan apa yang bukan kita miliki kepada yang berhak memilikinya, kita sudah serahkan amanah hidup, amanah badan, amanah perilaku, amanah aktivitas dan sebagainya, maka keluarlah ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa kita ketika kita sholat dengan berkeadaan seperti mayat orang mati. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Rabbul Alamin. Inilah tanda bukti bahwa manusianya sudah mati syahid di hadapan uripe Allah. Maknanya hidup dan badan sudah diserahkan lagi kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud mutu qabla antal maut, matikan dirimu sebelum datang kematian. Maknanya selamatkanlah dirimu sebelum hari akbar, yakni hari syakaratul maut itu tiba. Agar apa? Agar kita tidak disiksa dengan dunia, agar kita tidak disiksa dengan hal-hal yang selain Allah.
Maka dari itu sholat 5 waktu itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk gaya-gayaan, tapi sholat 5 waktu itu belajar, tujuannya belajar mati, belajar tidak jadi Tuhan. Bila sholatnya itu benar, induk dari segala ibadah, maka benarlah semuanya di luar sholat. Akan tetapi bila sholatnya salah, sholatnya dibuat gagah-gagahan, apalagi yang di luar sholat, tambah sesatlah kita. Kenapa? Karena kita kufur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena di dalam hati kita yang ada hanya kita. Maka dari itu kita tak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kecuali kita kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Jadi poinnya di sini kita jadi tahu apa yang dikatakan orang-orang beriman menurut Allah ini, apa yang dikatakan orang-orang yang dimurkai di sisi Allah ini, apa yang dikatakan orang-orang kafir di sisi Allah ini, apa yang dikatakan akhirat di sisi Allah ini. Yang dimaksud akhirat di sisi Allah itu, akhirkanlah dirimu sehingga diriku tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatiku. Inilah yang disebut akhirat. Maka bila kita sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam diriku, maka itulah yang dimaksud lillahi ta'ala, dudukku. Sudah tidak ada yang bertanya lagi, malaikat sudah hancur, dudukku yang mendudukkan Allah. Mohon maaf. Yang minum dan yang meminumkan ya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, ya tidak ada minum itu tadi. Jangankan keadaan minum, bila tak ada uripe Allah, diri kita tak ada, nama kita tak ada. Itulah yang dimaksud la maujudan illallah. Tuhan lebih wujud daripada manusianya. Itulah kenyataan wujudullah. Itulah kenyataan zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Jadi sifat yang pertama bagi Allah itu ya uripe Allah. Bila tak ada Allah, tak ada hidupnya Allah, ya wujud ini tidak ada. Tanpa hidup, tanpa uripe Allah, ya saya tidak tahu wujud ini wujud manusia apa hayawan. Ya saya tidak tahu namaku ini siapa bila tak ada uripe Allah. Nah sekarang kita sudah tahu lebih tinggi mana antara wujud dan hidup. Tanpa hidup tak ada wujud. Dengan hidup terwujudlah diri kita, terwujudlah diri Anda, terwujudlah alam semesta ini. Inilah tanda bukti Tuhan itu lebih wujud daripada alam semesta ini. Dengan Tuhanlah kita tahu diri kita, dengan Tuhanlah kita tahu alam semesta ini. Berarti yang bisa menolong kita itu ya ketika kita kembali pulang kepada inna lillahi dari Tuhan, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Tuhanlah tempat kembali. Maknanya realisasikan, aplikasikan iman yang sebenarnya. Iman ini ketika kita duduk, sadari di dalam dirimu, ya Allah, tanpa uripe Allah, tanpa hidup, tanpa Tuhan, aku tidak bisa duduk begini. Inilah tanda bukti kesaktian Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan yang telah lama aku buta menyaksikan ini. Kenapa? Karena kita selama ini hanyalah membaca ayat-ayat Raja Iblis ini. Abdul Halim ini Raja Iblis, Raja Setan,
Raja Dajjal, Raja Jin dan sebagainya, sehingga tak dapat menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita sendiri, karena kita sudah tertutup dengan iblis dan setan, karena kita tidak mau bersujud kepada Adam, karena kita tidak mau bila dikatakan bahwa kita gaib, Allah yang wujud. Kata kita di dalam hati kita, Allah saja, Tuhan saja yang gaib, aku wujud kok. Kita tidak mau dikatakan kita yang gaib. Karena itulah kita buta dengan ayat-ayat Allah, kecuali kita hanya membaca ayat-ayat iblis saja. Kita bersama iblis selama ini diazab, disiksa di dalam api neraka jahanam. Kapan jahanam itu? Ya sekarang sudah berlaku. Jangan mimpi besok jahanam itu. Jahanam dan surga saat ini pun sudah berlaku. Kita lanjutkan lagi. Mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang berada dalam kubur juga berputus asa. Ini jelas ayatnya. Jadi siksa kubur, azab kubur, alam kubur itu ketika manusianya masih terkubur, dinabobokkan oleh iblis, disuruh akui oleh iblis, wahai Halim, hidup dan badan ini milikmu, hakmu, bukan milik Allah. Itu hembusan-hembusan iblis yang selama ini tidak mau bersujud kepada ketiadaan dirinya itu. Berarti iblis itu siapa? Ya Abdul Halim ini iblis, rajanya iblis. Nyata bukan? Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang paling wujud di dalam hatimu? Allah, Tuhan, Allah, Romo, Bapa, Sang Hyang Widi, Gusti yang wujud, ataukah diri kita yang wujud? Nah, bila yang wujud hanyalah diri kita sendiri, nyata bukan setannya, nyata bukan iblisnya, nyata bukan dajjalnya, nyata bukan Ya'juj wa Ma'jujnya dan sebagainya. Inilah kenyataan itu. Bila Allahnya sudah nyata kewujudannya, maka semuanya akan nyata apa yang diterangkan di dalam Al-Quran ini. Jadi semuanya sudah nyata, maka hancur leburlah segala makhluk, segala alam-alam, yang ada hanya Allah. Dikatakan nikmat yang tertinggi di surga yakni menyaksikan wajah Allah. Bila sudah sampai kepada Allah, itulah nikmat-nikmatnya Allah. Itulah yang dimaksud surga Firdausnya Allah. Ketika Allah sudah mensyafaati hamba-hambanya, sudah menghendaki hamba-hambanya kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa ditunjuki ke jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiri walimin biwalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiri walimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.